mereka itu ada di luar ketika pas mendengar Rasulullah itu wafat, lalu langsung mereka itu datangi Masjid Nabawi, kembali ke Masjid Nabawi. Mereka percaya dengan berita itu ketika menanyakan kepada orang yang sepuh. Namun Sayyidina Umar karena saking tidak yakin, tidak percaya dengan kejadian itu, sampai Sayyidina Umar itu, barang siapa yang mengatakan Rasulullah itu wafat, saya akan bunuh. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah itu meninggal, sekarang saya akan pas lehernya. Lalu oleh Sayyidina Abu Bakar menenangkan Sayyidina Umar tersebut, Bapak Ibu, bahwa Rasulullah itu memang wafat. Kemudian Sayyidina Umar menerima dengan keadaan tersebut, menerima apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, menandakan Sayyidina Umar itu sangat cintanya dan saking istilahnya itu terkejut lah dengan berita tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika itu tentunya Bapak Ibu, ketika Rasulullah meninggal, tentunya membutuhkan pemimpin, membutuhkan khalifah untuk meneruskan perjuangan, untuk meneruskan kedaulatan, untuk meneruskan kepemimpinan, tentunya untuk pemimpin yaitu, dan tentunya juga untuk mengendalikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu Bapak Ibu, antara sahabat Ansor dan Muhajirin, siapa yang akan dipilih dan siapa yang akan ditunjukkan untuk menjadi khalifah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sesudah ketika Rasulullah itu wafat, Bapak Ibu, biasanya kalau orang wafat itu disegerakan untuk diadusi, disolati supaya bisa segera untuk dimakamkan, disegerakan. Tapi ketika Rasulullah itu sampai 3 hari, kalau tidak salah sampai hari Rabunya. Kenapa? Karena masih menunggu untuk penentuan pemimpin sudah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat Ansor yang ada di kota Madinah ini, Bapak Ibu, tanpa bermusyawarah kepada sahabat Muhajirin dan tentunya kepada tokoh-tokoh sahabat Muhajirin, sahabat Ansor itu lalu berkumpul di tempat ini, di dalam pagar ini. Tempat itu, Bapak Ibu, berkumpul mereka, tokoh-tokoh sahabat Ansor itu berkumpul, yang diantaranya yaitu adalah yang dipimpin sekaligus yang akan ditunjuk untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah, yaitu adalah Sa'ad bin Ubadah. Dari kalangan sahabat Ansor, mereka itu di situ bermusyawarah ingin mendirikan, ingin mengangkat pemimpin sudah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan, meminta restu kepada sahabat Muhajirin. Ketika didengar oleh sahabat Muhajirin apa yang direncanakan oleh sahabat Ansor, Bapak Ibu, ketika didengar, tentunya juga didengar oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar segera mungkin dari Masjid Nabawi menghampiri mereka, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan juga Abu Ubaidah ke tempat tersebut. Ke sini mereka dihampiri. Ketika pas sampai di sini, ya tentunya sebagai orang mengunjungi suatu kelompok memberikan salam, apa jawaban dari kalangan sahabat Ansor? Minna amirun wa minkum amirun. Dari kalangan sahabat Ansor, kita ini, kata sahabat Ansor, karena Rasulullah sudah meninggal, kita dari kalangan sahabat Ansor ingin mengangkat pemimpin sendiri. Dari kalangan sahabat Muhajirin, kalau ingin mengangkat pemimpin sendiri, dipersilakan. Ketika mendengar ucapan seperti itu dari yang keluar dari sahabat Ansor, lalu Bapak Ibu kaget. Sayyidina Abu Bakar kaget, Sayyidina Umar kaget, khawatir, takut hal tersebut terjadi. Karena ketika nanti terjadi satu masa, satu daulah, satu periode, satu kepemimpinan dipimpin oleh kedua orang, atau dipimpin oleh kedua pemimpin, tentunya kepemerintahan atau kepemimpinan tidak akan berjalan dengan mulus, tidak akan berjalan dengan baik.
Karena yang namanya manusia Bapak Ibu, yang namanya manusia, yang satunya pemimpin, yang satunya ingin merah, yang satunya ingin yang biru, yang satunya ingin kuning, yang satunya ingin hitam, dan seterusnya seperti itu. Lalu ketika itu Bapak Ibu, pembicaraan tersebut oleh Sayyidina Abu Bakar itu diambil alih. Sayyidina Abu Bakar diambil alih pembicaraan tersebut. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? La dina al-arba illa li Quraisyin. Kepemimpinan ini mulai dulu tidak pernah dipegang kecuali oleh orang Arab, kecuali oleh suku-suku yang memang terkenal, dipimpin oleh orang kalangan Quraisy, orang-orang yang terkenal, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kelanjutan dari apa pembicaraan tersebut? Yang pantas jadi pemimpin ahadu hadar rajulain, yaitu adalah salah satu orang laki-laki dua ini. Yang dimaksud yaitu adalah Sayyidina Umar dan juga Abu Ubaidah. Ketika ditunjuk Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah oleh Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Umar itu langsung berdiri dengan sigap, berdiri mengangkat tangannya. Tidak, kata Sayyidina Umar, bukan saya yang pantas menjadi pemimpin, bukan saya yang pantas menjadi khalifah, sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara lantang, secara keras di tempat itu Bapak Ibu, kata Sayyidina Umar, yang pantas menjadi khalifah, menjadi pemimpin sesudah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Karena saya sudah tahu sendiri, sudah mendengar sendiri, sudah yakin saya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya, di waktu itu Rasulullah sakit, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa mengimami sholat di Masjid Nabawi. Yang disuruh untuk menggantikan Rasulullah oleh Rasulullah itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah ketika waktu sakit itu Bapak Ibu menyuruh para Sayyidina Abu Bakar melewati para sahabat untuk menjadi imam. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, muru Abu Bakrin ayyusalliya ma'an nas. Wahai sahabat